ngantuk. Ya, jadi waktu pertama kali gue lihat mobil ini di GJAW kemarin dan mereka sudah buka preview dengan harga 178 juta rupiah. Ini mobil mukanya tuh kayak orang baru bangun tidur atau lagi ngantuk. Ya, karena ada kelopak matanya di sini dan dia bilangnya ya moon eyes, berarti mata bulan. Itu, tapi overall ini mobil bentuknya lucu banget. Lucu banget ya. Gua kalau jadi dealer atau jadi sales mobil ini gitu ya, kalau ada yang mau beli itu gua bonusin stiker. Jadi nanti, oh mau beli Cangan Lumin, ya udah mau digambarin apa, ada gambar kucing kek atau apa kek. Sayang kalau beli mobil Cangan Lumin bodinya polosan aja ya. Pasti cewek-cewek itu mau ada Power Puff Girls lah, Gen Z nggak tahu kali itu apa ya, itu digambarin banyak lah, Pokemon lah apalah, lucu banget mobilnya ya. Udah gitu mobilnya juga desainnya clean, nggak aneh-aneh. Depannya cuma lurus begini aja. Dia itu bersaing sama Wuling REV, VinFast VF3, sama Ceres E1 ya. Jadi ada 3 mobil ya. Cuman dia tetap punya bonet depan yang panjang. Jadi kalau Wuling REV sama Ceres kan depannya hampir nggak ada tuh. Nah, VF3 tuh sebenarnya ada ya, karena dia bentuknya kayak Jimny gitu kan, dikotakin ya. Ini dibikin bulat, ada bonetnya. Dan panjangnya dibandingkan dengan mobil-mobil yang gue sebutin tadi, dia yang paling panjang, 3,2 meter. For your reference ya, Wuling REV 2,9 meter, VinFast 3,1 meter, ya. Yang ini 3,2 meter. Jadi secara dimensi paling panjang. Wheelbase-nya nggak nyampe 2 meter, 1,9 sekian. Dan ini adalah mobil listrik dengan range 301 km. Nah, dia punya fast charging dari 30 ke 80%, itu sekitar 35 menit. Dan sudah pakai CCS2. Jadi bisa dicas di mana saja, di SPKLU mana saja. Tidak perlu pakai adapter lagi, ya, langsung dicolok. Ya meskipun sekarang wuling-wuling yang baru juga udah pakai CCS juga sih, udah nggak pakai GBT lagi ya. Nah, peleknya enak banget ya begini ya. Peleknya dia pakai pelek kaleng, dikasih dop yang lucu, ukurannya 14 inci. Dan bannya dia pakai Sailun ya, yang baru bikin pabrik di Semarang kemarin. Sailun dia. Bukan ya. 165/70. Jadi profil bannya juga nggak tipis-tipis amat. Harusnya nyari ban ukuran segini itu gampang dibandingkan dengan Wuling REV atau yang lainnya gitu. Nah, cuman setelah gue pakai ini mobil, gue pakai buat antar anak sekolah gitu ya. Ada satu flaw yang menurut gue agak sedikit ganggu ya. Karena gue kebayang kalau mobil-mobil kayak gini tuh pasti yang beli kebanyakan ya buat antar jemput anak sekolah, kayak ibu-ibu gitu ya. Atau bapak-bapak yang buat antar jemput anak sekolah pakai supir gitu ya. Tapi sayangnya anak-anak susah masuk ke mobil ini. Jadi dia punya door handle, itu modelnya flush ya, rata. Tapi sayangnya dia kalau kita buka kuncinya, dia nggak otomatis ngebuka. Jadi cara ngebukanya adalah dia manual, tekan dulu yang depan, baru yang belakangnya. Buat kita yang udah dewasa ini gampang, tapi buat anak-anak repot. Tangannya masih kecil, mereka harus tekan dulu tangan kiri, tangan kanannya mesti buka. Gitu. Jadi kalau bilang ini sama kok kayak Ioniq, enggak, gimana caranya? Susah. Ternyata kalau anak kecil itu SD agak susah kayak kita jempol ke sini karena tangannya kecil dan nggak sekuat itu. Jadi harus pakai 2 tangan. Seandainya pakai yang biasa aja gitu, gua rasa itu lebih bagus ya, karena lebih user friendly terutama buat anak-anak. Oke, itu sedikitnya ya. Dan ini spionnya lucu. Kalau dari dalam tuh ngeliat tuh kayak tangan Doraemon yang putih gitu ya. Tapi sayangnya spionnya ini tidak elektrik. Jadi buat ngaturnya itu dipencet-pencet masih manual, dan ngelipet juga manual. Nah, gue pikir mungkin di Cinanya juga ada versi yang ada electric mirrornya kali ya, tapi ternyata nggak ada juga gitu. Jadi kalaupun dikasih tombol, ditaruhnya di mana? Gitu. Ke belakang, ya. Nah, beda sama Wuling REV yang tinggi, dia tuh pendek ya. Jadi form factor ya kalau dilihat itu kayak VW Golf. Jadi kalau kita lihat bentuknya itu kayak hatchback 3 pintu yang normal pada umumnya. Jadi nggak aneh gitu, nggak kayak mobil sabun yang ngotak itu nggak. Ini mobil-mobil normal aja. Dan kalau kita lihat belakangnya, lebih ngantuk lagi ya. Kalau tadi kan masih agak miring, ini benar-benar diratain ya. Dan lampunya ini
dia belum LED, jadi masih ada bohlamnya di dalam, halogen. Begitu juga lampu depannya, meskipun kelihatannya keren dan canggih, ternyata pas kita nyalain lampunya, dia masih warna kuning, halogen biasa. Dan mobil-mobil di kelas ini seperti biasa, tidak ada defogger, tidak ada wiper, tapi baiknya dia sudah dikasih kaca film solar guard dari sananya. Ya makanya pas gue pinjam ini, baik bener dari kayak solar guard dari sananya. Ya. By the way, kita pinjam mobil ini sama Chang'an Jogja. Jadi Sumber Baru Group itu bikin dealer Chang'an di Jogja. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli mobil ini, Chang'an Lumin, atau mau beli Chang'an yang apa? Dipal SO03, bisa langsung ke Jogja aja. Gak perlu khawatir, dealernya ada, servisnya ada, spare partnya semua ada di sana. Gak perlu ke Jakarta. Ya. Antenanya pakai shark fin di bagian belakang, dan tulisan Luminnya ini ada 2. Lumin. Harus satu aja. Tapi agak lucu ya, biasanya Chang'annya gede, ya merek mobilnya di sini. Tipenya itu yang kecil. Ini malah tipenya yang gede nih, Luminnya gede. Dan kalian inget nggak dulu Honda Jazz? Kalau ada merah-merahnya itu suka diambil, katanya ada emas putihnya. Ini ada merah-merahnya juga loh. Semoga tidak ada rumor yang aneh-aneh ya. Dulu zaman Honda Jazz pertama kali keluar tuh ya, jarang sekali yang titik merahnya itu masih ada. Pasti rata-rata udah pada hilang. Terus bagasi belakangnya, jujur aja agak menipu ya, karena di sini ada sedikit coak buat tangan masuk, tapi pasti pegang nggak ada apa-apa. Bukaannya di tempat, nah, malah di tempat plat nomor baru bisa dibuka seperti ini ya. Bagasinya ada lumayan dibanding Wuling REV ya sama Vinfast ya, ada sedikit, dan ini bisa dilipat dengan mudah. Jadi kalau kita butuh tambahan tinggal dilipat aja. Ya ini storage-nya agak lumayan dibandingkan dengan Wuling REV atau semacamnya. Dan buat nyopot kursi belakangnya itu juga gampang. Nih lihat deh, mendekat. Jadi kan di sini ada sangkutan gitu ya. Nah caranya kita buka tapi dari sebelah kiri dulu. Coba lu kesana Mat. Naikin, set. Nah udah, tinggal diangkat yang sebelah. Udah bisa dicopot. Jadi kalau kita nggak butuh, gampang. Nah cuman di bagian belakang sini dia tuh bawahnya nggak bisa dibuka lagi ya. Jadi cuma gini aja. Dan nggak ada ban serep juga, jadi ya cuma begitu aja lah. Sama seperti mobil-mobil di kelas ini yang lainnya. Kita tutup. Nggak ada knalpot, parking sensor, sama ada kamera belakang. Nah sekarang kita buka bagasinya. Wow, tidak ada. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari layoutnya, ini harusnya bisa diisi loh. Sama ya ada plastik mungkin buat naruh barang. Dan ini ya, kan dia bolong. Kucing bisa masuk. Nih, ada bekas tapak kucing. Lihat nggak? Ada bekas tapak kucing di sini. Nah, ini akinya ada di sini ya. Jadi, buat teman-teman, gue nggak ngerti kenapa ya. Kalau mobil listrik, akinya soak, itu orang pada panik, pada takut. Padahal tinggal ganti aki 12 voltnya aja. Kalau mobil bensin, akinya soak ya biasa aja. Tapi mobil listrik tuh kayak panik, jadi kayak sesuatu yang menyeramkan gitu. Tuh kan mogok, ya 12 volt sama aja. Kenapa mobil listrik tetap pakai aki 12 volt? Nggak langsung pakai aki dari bawaan aja yang gede. Nah, kenapa? Karena kelistrikannya masih 12 volt. Lampu 12 volt, power window, speedometer, head unit, termasuk kuncinya ini itu juga 12 volt. Jadi nggak mungkin kunci ini jalan, biasanya mobil listrik itu sekitar di 220 volt sampai 800 volt ya arsitekturnya ya. Nggak mungkin lampu, power window segala macam itu berjalannya di voltase yang tinggi. Karena nanti kalau misalkan ada arus bocor, kita kesetrum, kena, sakit. Sama, mesinnya itu dia FWD, ditaruh di depan sini ya. Mesinnya punya tenaga 35 kW atau sekitar 40 PS-an lah. Kan 1 kW itu sama dengan 1,36 PS kalau nggak salah. Jadi dikali aja tuh. Baterainya 28 kWh. Jadi range-nya sekitar 301 menurut NEDC. Ya. Kita tutup sekarang. Woi. Kencang juga. Plat bodinya nggak setebal mobil Cina yang lain ya, tapi ini udah lumayan tebal sih dibanding Jepangan. Sekarang kita masuk ke dalam. Let's go. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Dia itu masih pakai push start stop engine button. Gua suka. Jadi kalau misalnya kita masuk, mau nyalain, injek rem, baru dinyala, dan matinya juga pakai pencetan lagi. Karena sebenarnya praktis pakai yang langsung injek, nyala, dan kunci buat matiin. Tapi tetap rasanya ada push start stop button tuh lebih enak aja gitu. Kita tahu mobilnya kapan nyala, kapan mati, gitu ya.
Nah, tapi sebelum kita mulai ngomongin depan ya, kita ke belakang dulu deh. Ini gue ini dulu. One touch tumble ya. Tarik sekali dia langsung maju ke depan. Nah, kalau di belakang gimana? Ini posisi duduk gua tadi ya. Jadi kalau kita duduk di belakang, nah, belakangnya bisa gue bilang ngepas sih. Dibanding REV, ini kayaknya lebih sempit ya. Tapi mungkin sama VinFast lebih gede ini. Nah, terus atapnya, meskipun dia lebih pendek, tapi jauh lah dari kata kena gitu. Ya, cuman biasa mobil kayak gini belakangnya itu dia tegak. Jadi kalau misalnya kita duduk di belakang ini nggak bisa disandarin lagi ya. Meskipun menurut gue space-nya masih ada. Terus kita nggak dapat sandaran tangan. Sebelah kanan pun juga hampir nggak ada ya. Udah begitu aja, tapi ada seat belt. Ya kalau misalkan naik ginian di belakang, ya harap maklum aja lah. Apalagi kalau keluar mesti minta orang depan buat bukain. Karena dari sebelah kanan ini nggak buat touch tumble nih, coba sebelah kiri aja. Tapi intinya kalau mau berempat bisa dan nggak sesempit itu. Tinggal depannya suruh majuan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interior depannya ya. Ini pintunya panjang banget by the way. Meskipun mobilnya kecil, tapi kita tetap butuh space buat buka pintunya. Ya, kenapa panjang? Biar kita akses belakangnya gampang. Memang waktu kita akses ke belakang itu lebih gampang dibandingkan dengan VinFast atau si Wuling REV. Nah, di depan sendiri, setirnya ini posisi cukup tinggi dan kurang narik sedikit aja. Nah, sayangnya dia nggak bisa diatur nih tilt sama teleskopiknya, jadi udah fix gini aja. Kalau buat tinggi 170, menurut gue sih ini pas-pas aja ya. Cuma kalau misalkan dia bisa lebih rendah sedikit, majuin lagi, itu lebih enak. Ya, pedal-pedal juga pas, cuman kursinya ini agak sedikit pendek. Jadi waktu kita duduk ya, dia harus tambahin incline kit dikit biar agak naik ujungnya. Sama kalau bisa dipanjangin sedikit aja, itu pasti posisi duduknya lebih ideal. Tapi waktu gue coba kemarin dari Jogja ke Klaten dan muter-muter Klaten, kursinya kelihatannya sih nggak nyaman. Waktu kita duduk pertama kali juga rasanya, kursinya kurang lebih kayak REV, kayak VinFast gitu lah. Tapi pasti pakai jauh, ternyata enak-enak aja. Ya, sandarannya pas, kiri kanan juga ada supportnya, ya. Ya meskipun nggak bisa dipakai buat nyender di bagian belakangnya. Tapi pas gue nyetir sampai sini nggak pegel, nyaman-nyaman aja. Jadi buat kalian yang mau pakai taksi online gitu ya, dibandingkan dengan yang gue sebutin tadi ya, microcar yang kecil-kecil itu, ini posisi duduknya ya paling less fatigue gitu dari yang udah gue coba. Nah, terus desainnya sendiri juga lucu kayak eksteriornya. Jadi pas kita lihat interiornya itu lucu bentuknya. Ya meskipun didominasi sama plastik-plastik keras gitu ya. Jadi ini keras juga. Ini nih ada kulit tiba-tiba di tengah sama jahatan asli. Ya, di sini dikasih bagian silver. Dan ini juga gue suka fabriknya bagus. Kayak Panda nggak sih? Dan lucunya juga, dia dikasih dua jenis interior. Ya, jadi ada yang warna abu-abu putih, campur biru-biru muda seperti ini. Dan juga ada yang warna orange ya. Kalau kalian suka yang mana? Kalau gue suka yang orange sebenarnya suka juga. Tapi setelah lama pakai yang ini, kayaknya yang biru ini juga bagus juga ya. Ya birunya cuma sedikit doang sih, tapi oke lah. Coba komen di bawah kalian lebih suka warna yang mana. Nah, terus kita ke tengah sini, dia ada cup holder. Di sini tuh kosong. Kalau misalkan kalian bawa ke Om Ferry, pasanglah ini armrest. Pasti lebih enak ya. Rem tangan masih manual. Terus power window-nya ada di tengah. Ada buat buka kunci pintu di sini ya. Tapi indikator cuma di sini doang nih. Dia nggak ada indikator buat buka atau tutup di bagian pintunya ya. Terus ada E sama S, ini untuk Eco dan Sport. Nah, shift knob-nya dia modelnya puter, R, N, sama D. AC, dia masih ada tombol-tombol, bagus ya. Ada arah semburan AC-nya, ya bisa ke depan kaki atau ke depan dan kaki seperti ini. Terus ada ventilasinya sama ada defoggernya. Nah, mungkin kalian pikir, oh AC-nya masih manual ya, nggak nyambung sama displaynya. Enggak kok, AC-nya juga nyambung sama displaynya. Jadi kalau kita putar di sini ada tulisan itu wind sama temperaturnya. Nah, gue juga bingung nih. Yang paling dingin itu 01 apa 09? Karena menurut gue di 01 sama 09 dinginnya sama. Sama di bawah, ini kayak desainer tuh lupa. Oh iya, kita belum masukin colokan 12 volt. Taruh mana ya? Udahlah, tempel di sini lah. Masukin colokin 12 volt, USB sama tempat buat naruh handphonenya di sini. Nah, speedometer dia masih sederhana seperti ini ya, seperti layar kalkulator ya. Ada indikator buat pintunya juga. Dan untuk ngatur-ngaturnya,
ada tombol di bagian bawah sini. Jadi buat ganti-gantinya tuh tripnya di sini dan ada odonya udah 1475 km. Nah, ini indikator buat N, D sama R di sini. Temperatur luar jam sekarang bener lagi. Sisa range-nya 292 dan masih ada 98%. Ya, sama ini buat kecepatannya. Dia ada TPMS, tapi gue nggak ngerti TPMS-nya di mana buat ngeceknya. Tapi kalau misalkan kita mau ngeriset, ada tombol di sini bisa ke reset nih. Ada tombol buat TPMS-nya. Nah, door trim saking panjangnya ya, tempat penyimpanan ya, sini deh. Dia sampai 2 loh, ada di sini sama di sini. Dan buat sandaran tangan yang ini bisa ditaruh macam-macam juga gitu. Speakernya cuma 2, depan, kanan, kiri, nggak ada belakangnya, nggak ada tweeter. Di sini ada tombol, coba dekat ya. Pengatur ketinggian lampu, reset TPMS, sama buat odometer yang tadi gue bilang. Dan ada buat matiin suara luar. Jadi kalau kita maju kan suka ada suara artifisial. Ini bisa dimatiin dari sini. Yang lucu, head unit ini ternyata setelah gue masuk gitu ya, kayak berdiri sendiri, dia nggak nyambung ya. Dia ada Apple CarPlay sama CarAuto. Kalau kita pencet nanti berubah jadi kayak dongle buat Android Auto ya. Kalau kita tarik dari atas ke bawah, ada brightness, media, phone, navi, voice. Ini volumenya maksudnya. Stability control matinya di sini ya. Ada night mode juga, ada day mode. Nah masuknya auto. Makanya tadi kok gelap banget gitu. Ini untuk mute, wifi, screen off. Screen off. Oke, jadi tanggal dan waktu ya. Nah, kita geser, ada phone, file management, vehicle settings sama settings. Vehicle settings ada apa aja? Follow me home headlights, car body, automatic lock, automatic unlock, air conditioning. Nah, terus juga ada regular ventilation ya. Ini bagus nih karena ketika kita matiin mobil, AC-nya akan tetap nyala buat ngambil udara luar biar udara di dalam itu berubah ya. Dan ada self drying juga, ada humidity modenya. Settings ada wireless LAN, Bluetooth ya. Dan ini Bluetooth-nya lucu loh. Pas kita konekin, the Bluetooth device is connected. Kayak MP3 Bluetooth gitu loh, yang mure-mure. Nah, sistemnya bahasanya ada bahasa Cina, bahasa Thailand, Indonesia, time setup dan kawan-kawannya. Touch sound volume kita matiin aja, volume dan kawan-kawan ada di sini. Display, brightness, oke, auto, play video while driving. Jadi bisa nonton kita ternyata pas lagi jalan ya. Sound, ya suaranya butuh upgrade sih ya. Kalau kalian pakai standarnya ya B aja. About, oke, home-nya pencet yang lumin ya, baru masuk ke home. Nah, terus di sini ada kaca, tapi nggak ada lampu ya, sun visor-nya. Kiri juga ada kaca, ya. Terus ada lampu di bagian sini. Nah, spion udah pakai day and night ya. Nah, steer dia masih pakai poliuretan, jadi pakai karet gitu, bukan pakai yang kulit-kulitan. Nah, sama tombol-tombolnya lengkap ya, buat kiri kanan, ganti audionya, sama ada mute-nya di sini juga, volume naik turun, tapi sayangnya dia nggak ada cruise control-nya. Jadi emang masih sederhana sekali. Sekarang gimana rasanya pas kita pakai jalan? Kemarin di GJAW gue udah coba. Nah, sekarang versi yang lebih lengkap lagi. Jom kita jalan. Oke. Yes, jadi kita udah ada di dalam Chang'an Lumin ya. Kalau kalian nonton video sebelumnya, gue bilang ini mobil bantingannya keras, kaku. Yes, betul. Jadi waktu kita pakai di jalan pelan, ya, itu polis tidur, jalan-jalan yang kasar gitu ya, itu cukup berasa gitu. Tapi uniknya adalah, jadi kemarin gue pakai ke Jogja Solo, ya, ini mobil dipakai makin kenceng, justru makin enak, makin stabil. Dibandingkan dengan kompetitornya yang sama-sama 3 pintu begini ya. Ini pas kita kenceng, set gitu ya di aspal, justru rasanya makin enak. Pas kita pelan, polis tidur, itu malah rasanya keras. Tapi nggak sekeras VinFast ya. Guncangannya berasa, tapi masih bisa diredam dengan baik kalau misalkan kecepatannya lumayan tinggi. Di atas 40 lah. Ya, di atas 40, 60, 80. Itu makin lama makin enak. Kok aneh ya? Kebalik ya. Biasanya mobil Tiongkok dari yang udah gue coba-coba, itu rata-rata ketika pelan empuk, ketika kenceng malah kembukan, malah mentul-mentul ya. Ya jarang sih yang kayak gitu sih, nggak banyak lah ya, tapi ini kebalik gitu. Dan kalau kita pakai kenceng, biasanya kan mobil-mobil kecil gini tuh, mobil-mobil kutu ya, di tol apa jalan gitu tuh kayak lari gitu ya, goyang gitu ya. Ini juga masih sama, tapi paling mendingan ya, paling mendingan. Dan performansnya juga enak ya. Jadi kalau kita pakai mode eco, emang terasa kurang, biasa aja. Dan injek pedal gasnya tuh harus agak dalam. Sama ketika kita kick down, set, dia agak delay sedikit, baru dia nyaut.
baru dia kenceng. Jadi bukan yang beuh begitu loh. Performance-nya bisa ketakar. Makanya gue bilang cocok buat ibu-ibu. Nah, pas kita ubah ke mode sport, dia jadi lebih responsif. Kita injek gas, masih lembut ya, tapi responsnya jauh lebih cepat. Jadi injek pedal gasnya nggak perlu dalam-dalam. Dan menurut gua, mode sportnya ini itu kayak mode normal, nggak kayak mode sport sih. Masih ada lembutnya. Jadi kalau biasa mobil listrik itu kita pakai mode yang paling eco, yang mode yang paling irit, di mobil ini justru malah pengennya mode sport aja gitu. Karena pedal gasnya tuh bisa ketakar, enak, pas. Udah gitu steeringnya juga dibandingkan dengan mobil sekelasnya, steeringnya tuh paling ada bobot ya. Body rollnya juga cukup minim untuk mobil di kelas ini ya. Dan yang paling gue suka adalah radius putarnya tetap kecil ya. Mobil kayak gini kan radius putarnya enak-enak banget ya. Kayak gue tuh dulu punya Wuling REV, udah gue jual, tapi entah kenapa dengan segala kekurangannya ngangenin. Bayangin gue sama istri gue lagi jalan, tiba-tiba lihat ada warung, beli jajanan udah parkir gampang ya. Udah gitu tengahnya bisa geser lagi, jadi kalau kita mau keluar lewat pintu kiri gitu ya, kita pepetin kanan bisa gitu gampang ke kirinya. Nah itu feeling easy-nya, rasa mudahnya, gampangnya itu ada di mobil ini, tapi dengan pengendalian yang terbaik untuk di kelasnya dibandingkan dengan CRS, dibandingkan dengan VF3. Ini pengendaliannya, handlingnya, bobot setirnya paling pas, paling oke. Makanya dipakai kencang pun dia paling pede sih menurut gua ya. Cuma ya itu, ketika pelan dia terasa cukup keras suspensinya ya. Sama yang gua nggak suka tuh yaitu spionnya itu masih manual. Kalau misalkan mau dibikin elektrik, ditaruh mana coba? Udah gak ada tempat lagi gitu kan. Kita gas nih ya, set. Kemarin gue coba di mode eco, kecepatan maksimalnya itu ada di 87 km per jam. Dan di mode sport, kecepatan maksimalnya ada di 109 km per jam. Cukup untuk mobil kecil perkotaan kayak gini ya. Gue kebayang kalau misalkan kalian punya anak gitu ya, dia udah masuk SMA, kuliah, butuh mobil, kayaknya sih gue bakal beliin yang kayak gini sih. Sama dia lampunya belum auto, masih manual. Dan tuas lampunya sama seinnya ada di sebelah kiri, Eropa banget, bukan di sebelah kanan ya. Termasuk wipernya dari sebelah kanan gitu ya. Oke lah, pokoknya nih mobil meskipun banyak kurangnya, tapi ketika dipakai menurut gue sih less komplain ya, pas gitu. Wipernya juga mengcover semua kaca ya. Sama yang gue suka dari mobil ini juga, dia punya pilar itu meskipun dia tebel, tapi kacanya itu lumayan tegak. Jadi bagian yang blind spotnya ini ya, itu bagiannya tuh dimundurin sama dia, bagus gitu. Dan meskipun dia punya spion yang ditangkai gitu ya, dilihat tuh spionnya kayak tangan Doraemon ya kalau warna putih. Dia tuh dikasih sisi yang bisa tetap intip gitu di tengahnya. Jadi meskipun dia pilar tebal, tapi gue ngerasa blind spotnya yang biasa terjadi blind spot di sebelah sini, sama dia ditarik ke belakang. Peredaman kabin oke ya, di atas standar mobil harga segini. Seperti biasa mobil Cina tuh kalau bikin mobil kan tebel-tebel, plastiknya juga tebel, pastinya juga peredamannya lebih bagus dibandingkan dengan mobil Jepangan yang harganya sama. Ya, ini mau bikin closing tapi ternyata hujannya cukup deras ya. Masih hujan sampai sekarang. Jadi setelah kita nyobain Chang'an Lumin ya, memang untuk di kelasnya dia yang paling enak dikendarainya. Jadi sebagai driver, menurut gua udah paling proper. Suspensinya paling proper, cuma waktu pelan agak keras. Tapi sebenarnya kalau menurut gua, sebaiknya Chang'an tuh ada satu kelas lagi di atasnya, ada trim yang lebih tinggi, di mana dia punya power window yang udah electric retract, ya, electric mirror juga. Terus kursi yang bisa diatur ketinggiannya sama steering yang udah bisa tilt steering. Ya kalau teleskopik mungkin jadinya mahal, ya tilt steering aja menurut gua udah oke banget. Tapi so far ini mobil di luar dugaan oke sih. Ya, itu aja mungkin dari gua. Buat teman-teman yang sudah beli mobil ini dan merasakan bagaimana, langsung komen aja di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.